Apa sih senyawa biner itu? Senyawa biner adalah senyawa kimia yang hanya terbentuk dari dua unsur. Unsur yang terbentuk dapat terdiri atas unsur logam dan bukan logam, atau keduanya terdiri atas unsur bukan logam. Ya, sekarang kita lanjut ke materi pertama, tata nama senyawa biner antara unsur logam dan non-logam. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan biner logam dan non-logam? Jadi nanti ada satu jenis atom logam berikatan dengan satu jenis atom non-logam. Nah, jadi ada dua gitu ya. Jadi maksud biner itu ada dua, satunya jenis atom logam dan satunya jenis atom non-logam. Nah, ketika logam dan non-logam itu berikatan, pastinya akan membentuk senyawa ion. Jadi, senyawa biner logam dan non-logam nantinya akan membentuk senyawa ion. Dan berikut ada beberapa aturan penamaan senyawa biner, antara lain. Yang pertama, unsur yang berada di depan logam diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut. Dan yang kedua, unsur yang berada di belakang non-logam diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut dengan mengganti akhiran unsur menjadi akhiran ida. Contoh, NaBr, di mana Na itu berasal dari unsur logam Na bernama natrium dan Br-nya itu unsur non-logam Br bernama bromida. Dan jika keduanya dikaitkan, maka akan menghasilkan senyawa ion yang bernama natrium bromida. Dengan catatan, aturan ini ditunjukkan untuk logam yang hanya memiliki satu jenis bilangan oksidasi. Logam tersebut terdapat pada logam golongan 1A, 2A, 3A, di mana golongan 1A itu terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Dan golongan keduanya terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Dan golongan yang ketiga terdiri dari boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Yang ketiga, unsur logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, muatan kationnya dinyatakan dengan angka Romawi, lalu diikuti dengan anion. Kation atau ion positif merupakan unsur logam dan anion atau ion negatif merupakan unsur non-logam. Angka Romawi ditulis dalam tanda kurung. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, CuCl. Logam Cu pada senyawa CuCl memiliki muatan kation +1, sehingga penulisan nama senyawanya menjadi tembaga 1 klorida. Ini ada +2-nya. Nah, misalnya aja ini Cu+2. Cu+2. Maka akan membentuk senyawa CuS, di mana CuS itu tembaga 2 sulfida. Contoh soal, tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama, NaF. Di mana Na-nya itu berkation 1 dan F-nya itu beranion negatif 1, maka akan membentuk senyawa NaF, yaitu natrium fluorida. Yang kedua, KCl, di mana K-nya berkation +1 dan Cl-nya beranion -1, maka akan membentuk senyawa KCl, yaitu kalium klorida. Atau yang ketiga, SnCl2, di mana Sn-nya itu berkation 2 positif dan Cl-nya beranion negatif 1. Nah, supaya netral, maka Cl-nya ini dikasih angka 2 di depannya, maka akan membentuk senyawa SnCl2 atau timah 2 klorida. Contoh yang keempat, CaS, di mana Ca-nya berkation 2 positif dan S-nya beranion 2 negatif, maka akan membentuk senyawa CaS, yaitu kalsium sulfida.
Dan yang kedua CuCl2, di mana logam Cu pada senyawa CuCl2 memiliki muatan kation plus 2 sehingga senyawanya menjadi tembaga 2 klorida. Adapun cara lain penamaan unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 sebagai berikut. Unsur logam dengan bilangan oksidasi kecil ditulis dengan akhiran O. Dan unsur logam dengan bilangan oksidasi besar ditulis dengan akhiran I. Contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, VO atau ferooksida, di mana bilangan oksidasi Fe bermuatan plus 2, dan yang kedua Fe2O3, di mana bilangan oksidasi Fe bermuatan plus 3. Berikut ada beberapa nama kation dan anion. Nah, ini ada beberapa unsur nama dari logam. Ada H+, hidrogen, Li+, litium, Na+, natrium, Ka+, kalium, dan sebagainya. Anion juga sama. Nah, sekarang gimana tata nama senyawa dari logam dan non-logam? Jadi misalnya kita punya kation Na+, dan anionnya Cl-. Nah, jadi kan kalau mereka digabungkan akan membentuk senyawa NaCl, di mana NaCl itu natrium klorida. Nah, kita lanjut contoh yang lain. Kita ambil Na+ lagi. Na+ dengan S-2. Nah, kira-kira senyawa apa yang membentuk Na+ dengan S-2? Apakah NaS? Bukan ya. Ingat, kedua-duanya harus netral. Senyawa ionnya harus netral. Artinya, kita lihat tadi Na+-nya kan ada 1. Cl-nya juga ada 1. Nah, jadi kan akan membentuk senyawa ion yang netral. Plus sama minus kan nanti hasilnya kan 0, jadinya senyawa ionnya netral. Nah, di sini kan Na+ dengan S-2. Jadi kan otomatis nggak netral ya. Nah, supaya netral harus gimana? S-2-nya tetap. Kita cari yang Na+-nya, kita cari yang pangkatnya ada plus 2-nya. Nah, misalnya aja ini Cu plus 2. Maka akan membentuk senyawa C. Yang kedua yaitu senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Senyawa biner dari dua non-logam umumnya disebut juga dengan senyawa kovalen. Unsur yang ditulis terlebih dahulu cenderung memiliki muatan positif dan diikuti unsur berikutnya yang cenderung bermuatan negatif. Penulisan rumus kimia senyawa biner yang terbentuk antar unsur non-logam atau dua-duanya logam itu dimulai dengan unsur yang elektropositif diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Berikut ini adalah urutan tingkat elektronegatifan unsur-unsur dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu B, Si, C, As, P, N, H, dan seterusnya sampai F. Nah, urutan-urutan ini tuh digunakan buat tata nama senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam. Kenapa nih cuma unsur yang non-logam dan non-logam? Karena jika senyawa binernya dari unsur logam dan non-logam, pasti tata nulisnya dari logam dulu, baru non-logamnya. Sedangkan ini dua-duanya non-logam. Nah, pasti kita bingung nih mau nulis yang mana dulu. Makanya unsur-unsur ini dibuat untuk nentuin mana dulu yang harus kita tulis. Di sini sebagai contoh, di sini ada amonia. Nah, amonia itu penulisannya NH3 bukan H3N. Kenapa?
Karena kita lihat nih di urutannya. Di urutannya itu N dulu baru H, bukan H dulu baru N. Makanya penulisannya itu NH3. Nah, bisa aja kan kalau kita nggak punya aturan ini tuh, kita tulisnya H3N. Nah, makanya nih, urutan ini tuh fungsinya untuk nentuin unsur mana nih yang kita tulis duluan. Karena kan ini unsurnya sama-sama non-logam. Nah, contoh lain itu air. Air itu penulisannya H2O, bukan OH2. Kita lihat juga nih di urutan ini. Karena H dulu baru O, maka penulisannya yaitu H2O. Selanjutnya, tata nama senyawa biner dari unsur non-logam dan non-logam itu dibagi dua. Ada yang hanya membentuk satu senyawa dan yang hanya membentuk dua senyawa atau lebih. Nah, yang pertama ini yang kita bahas yang hanya membentuk satu senyawa. Jika senyawa biner terdiri atas atom unsur non-logam dan non-logam, maka penamaan dimulai dari non-logam pertama diikuti non-logam kedua dengan diberi akhiran ida. Contoh soal, di sini ada senyawanya itu HCl. Nah, H-nya itu hidrogen, Cl-nya itu klor plus ida. Maka nama senyawanya itu hidrogen klorida. Contoh selanjutnya itu HBr. Nah, H-nya itu hidrogen, Br-nya itu brom plus ida. Maka penamaannya menjadi hidrogen bromida. Yang selanjutnya yaitu yang membentuk dua atau lebih senyawa. Nah, apabila ada dua jenis unsur non-logam dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka penamaannya itu digunakan awalan Yunani. Nah, di sini ada awalan angka Yunani, yaitu 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, perlu kita ingat juga nih, awalan mono itu hanya digunakan pada unsur non-logam yang kedua. Unsur yang pertama itu enggak perlu dipakein mono. Terus, pada senyawa-senyawa yang sudah umum tuh seperti contoh yang tadi, amonia, air, itu tidak perlu menggunakan aturan angka Yunani ini. Contoh, misalkan senyawanya adalah CO. Unsur yang pertama non-logam, jumlah atom C-nya sama dengan 1. Demikian sama nih unsur yang kedua sifatnya adalah non-logam, jumlah atom dari O-nya sama dengan 1. Jadi diberi awalan mono. Kalau C tidak perlu diberi awalan mono karena itu adalah unsur yang pertama. Jadi senyawanya adalah C-nya karbon, O-nya oksigen atau oksida. Jadi karena jumlah O-nya sama dengan 1, maka namanya adalah karbon monoksida. Contoh berikutnya itu CO2. Untuk unsur penyusunnya masih sama, yaitu C dan O. Nah, kita perhatikan, ini kan jumlah atom O-nya adalah 2. Karena 2 seperti awalan tadi, maka diberi awalan di. Nah, jumlah atom C-nya itu kan 1, maka namanya adalah karbon. Dan O-nya jika dituliskan, karena ada 2 oksigen atau oksida, jadi ditulisnya itu dioksida. Jadi nama senyawanya adalah karbon dioksida. Nah, jadi bisa kita lihat kan perbedaannya. Pada unsur CO, jumlah atom O-nya sama dengan 1, maka diberi awalan mono. Dan pada unsur CO2, jumlah atom O-nya sama dengan 2, maka diberi awalan di. Ini cuma berbeda di awalannya aja, antara mono dan di. Nah, beda halnya nih kalau misalkan ada pada unsur yang pertama lebih dari 1. Contohnya di sini yaitu N2O3. 2 merupakan jumlah atom dari N, maka diberi awalan di, sedangkan 3 adalah jumlah atom dari O, maka diberi awalan tri.
N namanya adalah nitrogen dan O adalah oksigen atau oksida. Maka nama senyawanya adalah dinitrogen trioksida. Di itu 2 nitrogen, setelah itu nama yang kedua diberi awalan tri menjadi trioksida. Artinya ada 2 nitrogen dan ada 3 oksida. Senyawa poliatomik. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa poliatomik? Senyawa poliatomik adalah senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Yang dimaksud dengan ion poliatomik adalah ion yang terdiri atas 2 atau lebih atom-atom yang terikat bersama-sama membentuk ion dengan ikatan kovalen. Nah, ion poliatomik ini dapat berupa kation maupun anion loh, tetapi kebanyakan ion poliatomik bermuatan negatif, kecuali ion amonium atau NH4+ yang bertindak sebagai kation. Senyawa poliatomik umumnya terdiri atas unsur-unsur non-logam. Oke, selanjutnya ada aturan penamaan senyawa poliatomik. Nah, penamaan senyawa poliatomik sama saja ya dengan aturan penamaan senyawa bina logam dan non-logam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan pada penamaan anionnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu apabila 2 anion berbeda memiliki atom penyusun yang sama, anion dengan jumlah oksigen yang lebih sedikit diberi akhiran -id, dan anion dengan jumlah oksigen yang lebih banyak diberi akhiran -at. Dan di sini ada contohnya. Yang pertama, PO3 3- yang diberi nama fosfit. Dan yang kedua ada PO4 3- yang diberi nama fosfat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa PO3 3- dan PO4 3- merupakan contoh 2 anion yang berbeda tetapi memiliki atom penyusun yang sama karena mereka sama-sama terdiri atas atom P dan O. Nah, dapat dilihat bahwa PO3 3- diberi akhiran -id. Kenapa? Karena PO3 3- memiliki jumlah oksigen yang lebih sedikit dibandingkan PO4 3-. Maka dari itu, PO3 3- diberi akhiran -id, sedangkan PO4 3- diberi akhiran -at. Oke, yang kedua yaitu khusus untuk CN- dan OH- mendapat akhiran -ida. Di sini ada contohnya. Yang pertama CN- yang diberi nama sianida. Yang kedua ada OH- yang diberi nama hidroksida. Di sini kalian bisa perhatikan ya bahwa CN- dan OH- sama-sama diberi akhiran ida karena sesuai dengan aturannya. Oke, terakhir yang ketiga yaitu anion yang terdiri atas unsur golongan 7A dengan variasi jumlah oksigen. Nah, unsur apa aja sih yang termasuk ke dalam golongan 7A? Unsur golongan 7A ini terdiri atas F, Cl, Br, dan I. Maka penamaan anion tergantung pada jumlah oksigennya. Di sini ada contohnya, bisa kalian lihat. Yang pertama ada BRO-, yang kedua ada BRO2-, yang ketiga ada BRO3-, dan yang terakhir ada BRO4-. Nah, bisa kalian perhatikan dan lihat nih, dari keempat contoh tersebut, masing-masing mempunyai jumlah oksigen yang berbeda-beda loh. Contohnya bisa kalian lihat BRO- yang memiliki jumlah oksigen hanya 1. Selanjutnya ada BRO2- yang memiliki jumlah oksigen 2. Selanjutnya ada BRO3- yang memiliki jumlah oksigen 3. Dan yang terakhir ada BRO4- yang memiliki jumlah oksigen 4.
Nah, karena Br ini termasuk ke dalam unsur golongan 7A, maka penamaan anionnya sangat tergantung loh pada jumlah oksigennya. Seperti contohnya BrO- yang memiliki jumlah oksigen terkecil, maka penamaannya diberi awalan hipo dan diberi akhiran it, sehingga namanya menjadi hipobromit. Selanjutnya ada BrO2- yang penamaannya diberi akhiran it, maka namanya menjadi bromid. Selanjutnya ada BrO3- yang penamaannya diberi akhiran at, maka namanya menjadi bromat. Selanjutnya yang terakhir yaitu BrO4- yang memiliki jumlah oksigen terbesar, maka penamaannya diberi awalan per dan diberi akhiran at, maka namanya menjadi perbromat. Oke, di sini bisa kalian lihat dan perhatikan contoh beberapa ion polyatom. Di sini ion polyatomnya terdiri atas kation dan anion ya. Jadi kation itu ion positif, sedangkan anion adalah ion negatif. Nah, kalian ini wajib dan harus mengetahui beberapa ion polyatom. Kenapa? Karena untuk memudahkan kalian memberi nama senyawa polyatomik. Senyawa poliatomik. Di sini saya akan membahas mengenai rumus penamaan senyawa poliatomik yang dapat kita tuliskan sebagai berikut ini. X pangkat A plus ditambah YZ pangkat B min yang bereaksi menjadi XB buka kurung YZ tutup kurung A. XA plus merupakan kation di mana A plus merupakan muatan dari kation tersebut. Sedangkan YZB min merupakan anion di mana B min merupakan muatan dari anion tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh soal dari senyawa poliatomik. Tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut. Contoh nomor 1, K2SO4. K2SO4 terdiri dari kation K+ dan anion SO4 2-. Di sini kita bisa lihat bahwa muatan dari K+ dan muatan dari SO4 2- itu tidak sama, sehingga kita perlu menambahkan angka 2 di depan K+ agar muatan antara kation dan anionnya seimbang. Selanjutnya kita beri nama senyawanya. Karena K+ adalah kalium dan SO4 2- adalah sulfat, maka nama dari senyawa K2SO4 adalah kalium sulfat. Contoh nomor 2, Ca3PO4 2. Ca3PO4 2 terdiri dari kation Ca2+ dan anion PO4 3-. Di sini kalian juga bisa lihat bahwa muatan dari Ca2+ dan muatan dari PO4 3- tidak sama, sehingga kita perlu menambahkan angka 3 di depan Ca2+ dan angka 2 di depan PO4 3- agar muatan antara anion dan kationnya seimbang. Selanjutnya kita beri nama senyawanya.
karena Ca2+ adalah kalsium dan PO4 adalah fosfat, maka nama dari senyawa Ca3PO42 adalah kalsium fosfat. Selanjutnya contoh nomor 3, Na2C2O4. Na2C2O4 terdiri dari kation Na+ dan anion C2O4 2-. Di sini kalian bisa lihat bahwa muatan dari Na+ dan muatan dari C2O4 2- tidak sama, sehingga kita perlu menambahkan angka 2 di depan Na+ agar muatan antara anion dan kationnya seimbang. Selanjutnya kita beri nama senyawanya. Na+ adalah natrium dan C2O4 2- adalah oksalat, sehingga nama dari senyawa Na2C2O4 adalah natrium oksalat. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh nomor 4, NaCN. NaCN terdiri dari kation Na+ dan anion Cn-. Di sini kalian bisa lihat bahwa muatan antara Na+ dan Cn- memiliki muatan yang sama, sehingga muatan antara anion dan kationnya telah seimbang. Selanjutnya kita beri nama senyawanya. Na+ yaitu natrium dan Cn- yaitu sianida, sehingga nama dari senyawa NaCN adalah natrium sianida. Contoh soal kedua dari senyawa poliatomik. Tuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. Contoh nomor 1, kalium nitrat. Kalium itu K+ dan nitrat itu NO3-, maka kalian pasti lihat bahwa K+ dan NO3- memiliki muatan yang sama, yaitu 1. Karena K+ dan NO3- memiliki muatan yang sama, berarti caranya tinggal digabungkan saja menjadi KNO3, sehingga rumus kimia dari senyawa kalium nitrat yaitu KNO3. Selanjutnya contoh nomor 2 yaitu barium fosfat. Jadi barium itu Ba2+ dan fosfat itu PO4 3-. Nah, di sini kalian pasti lihat dong bahwa muatan Ba2+ dan muatan PO4 3- tidak sama. Kenapa? Karena Ba2+ memiliki muatan 2, sedangkan PO4 3- memiliki muatan 3. Sehingga kita perlu menyamakan muatannya terlebih dahulu dengan cara KPK. Nah, karena di sini muatannya 2 dan 3, berarti kita harus mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 itu 6. Sehingga kita harus menyamakan muatannya menjadi 6. Contohnya seperti Ba2+. Ba2+ memiliki muatan 2. Nah, supaya dia bisa menjadi 6 berarti 2 dikali berapa? Berarti 2 dikali 3. Supaya Ba ini memiliki muatan 6. Berarti 3 diletakkan di depan Ba2+. Selanjutnya PO4 3-. Nah, PO4 3- memiliki muatan 3. Berarti 3 dikali berapa? Yang hasilnya 6. Berarti 3 dikali 2. Maka 2 diletakkan di depan PO4 3-.
Sehingga rumus kimia dari barium fosfat yaitu Ba3 buka kurung PO4 tutup kurung 2. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitu raksa 2 sianida. Raksa 2 itu Hg12 dan sianida itu Cn-. Nah, kalian pasti lihat dong kalau Hg12 dan Cn- memiliki muatan yang tidak sama. Kenapa? Karena Hg12 memiliki muatan 2, sedangkan Cn- memiliki muatan 1. Sehingga kita perlu menyamakan muatannya terlebih dahulu. Caranya sama seperti cara nomor 2, yaitu dengan KPK. Karena di sini muatannya 2 dan 1, berarti kita harus mencari KPK dari 2 dan 1, yaitu 2. Karena di sini Hg2+-nya sudah memiliki muatan 2, berarti kita langsung lanjut ke Cn-. Di sini Cn- baru memiliki 1 muatan saja. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 2? Berarti 1 dikali 2. Berarti jadi 2 diletakkan di depan Cn-. Maka rumus kimia dari senyawa raksa 2 sianida yaitu Hg buka kurung Cn tutup kurung 2.